Welcome to our channel. Tidak ada yang bisa menyangkal bagaimana kehadiran Shell di Nigeria memberi dampak luar biasa pada lingkungan. Bahkan sekali-kali isu ini juga dibarengi dengan urusan ganti rugi yang terus bergulir hingga hari ini. Namun, satu hal lainnya yang tidak kalah menarik adalah bagaimana mungkin Royal Dutch Shell yang notabene-nya perusahaan asing bisa memengaruhi seluruh aspek kehidupan di tanah Nigeria. Nah, seperti apa pengaruh yang dimaksud? Dan seperti biasa, Data Fakta telah menyiapkan ulasannya untuk kalian. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari sebuah pertanyaan singkat seperti apa saja yang kalian ketahui tentang Shell Nigeria. Pasalnya, sayang sekali jika isu ini tidak pernah mampir di telinga kalian, mengingat betapa panjangnya kasus ini bergulir. Shell Nigeria sendiri merupakan nama umum untuk operasi Nigeria Shell PLC yang dilakukan melalui 4 anak perusahaan, terutama Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited atau SPDC. Sebagaimana diketahui, perusahaan ini telah menjadi kontroversi di masyarakat sekitar Delta Niger karena catatan lingkungannya yang buruk. Selain itu, sebagian besar manfaat ekonomi dari eksploitasi minyak tidak menguntungkan masyarakat setempat sama sekali. Secara harfiah, perusahaan Shell dianggap menjajah seluruh negara yang mereka kembangkan. Cetak biru perusahaannya di seluruh dunia diartikan seperti cara lain pengambil alihan negara yang ditutup-tutupi. Pertama-tama mereka akan memutuskan negara mana yang akan menjadi sasaran lokasi. Dengan catatan ada sumber daya yang belum dimanfaatkan, entah itu mineral atau minyak rakyat. Kedua, perusahaan harus mampu mengendalikan pemerintah. Sebenarnya bisa saja mengandalkan kekuatan yang ada. Namun, bukankah lebih mudah dan efektif untuk mengamankan pengaruh suatu negara dengan uang? Ya, sumber daya yang belum dimanfaatkan serta pemerintah dan militer yang mudah disuap adalah kuncinya. Menyusupnya Shell secara menyeluruh ke pemerintah Nigeria bukanlah sekadar dugaan. Seperti dilaporkan Al Jazeera pada tahun 2010 lalu, dokumen yang bocor WikiLeaks menunjukkan bahwa perusahaan multinasional itu memasukkan karyawannya ke setiap kementerian utama pemerintah. Tujuannya jelas, yakni demi mendapatkan pengaruh yang tidak tertandingi dalam pembuatan kebijakan di Delta Niger yang kaya minyak. Setelah mempertimbangkan dua aspek tadi, maka hadirlah Nigeria yang dianggap masuk dalam kualifikasi. Kebetulan negara tersebut merupakan penghasil minyak utama di Afrika sekaligus eksportir terbesar ke-8 di dunia. Untuk memudahkan jalan rencananya, perusahaan membuat pejabat Nigeria sepenuhnya bergantung pada Shell. Caranya dengan mengendalikan infrastruktur ekstraksi minyak. Shell akan memberitahu pemerintah Nigeria bahwa mereka akan mengembangkan negara melalui lapangan pekerjaan. Berikut jaminan investasi asing jika diberi izin untuk membangun infrastruktur ekstraksi minyak. Sebagai negara miskin yang membutuhkan investasi asing, Nigeria dipastikan tidak akan menolak tawaran tersebut. Tampaknya ini akan saling menguntungkan, namun ada harga yang harus dibayar. Pasalnya, meski semua infrastruktur akan berada di tanah Nigeria, orang-orang Shell lah yang benar-benar memiliki dan mengoperasikannya. Artinya, Nigeria akan bergantung sepenuhnya pada Shell di tahun-tahun mendatang untuk menjaga sekitar 1.000 sumur minyak. Hal ini juga mengacu pada 95% dari ekspor negara dan secara tidak langsung menyumbang 40% dari total ekonomi Nigeria. Dari sini, Shell dapat mengawasi hampir setengah dari total arus kas Nigeria dan faktor inilah yang memberi Shell pengaruh tidak tertandingi atas negara secara keseluruhan. Pemerintah Nigeria paham betul atas apa yang terjadi, namun tidak punya banyak kuasa di bawah Shell. Sebab jika ekstraksi minyak dihentikan, maka ekonomi akan mengarah ke resesi. Nah, jika pemerintah tidak punya uang dan tidak dapat melakukan apa-apa,
Masalah ini kemudian akan dengan cepat menyebabkan kerusuhan sipil. Tapi, mengapa pemerintah Nigeria begitu pasif dan membiarkannya semua terjadi? Tak lain dan tidak bukan itu karena suap. Kasus yang dimaksud berkaitan dengan pembelian ladang minyak lepas pantai OPL 245 di Nigeria pada tahun 2011. Shell dan Eni diketahui membayar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli ladang minyak besar-besaran dari Malibu Oil and Gas. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh mantan Menteri Perminyakan Nigeria dan ETT. Mengutip rilis Deutsche Welle, jaksa Italia berpendapat bahwa 1,1 miliar dolar Amerika Serikat dari harga pembelian adalah suap yang masuk ke kantong perantara dan politisi, termasuk mantan Menteri Perminyakan ETT. Lebih dari itu, Shell mengakui bahwa suap sudah menjadi budaya mereka. Di sisi lain, meski Shell dan pemerintah Nigeria menikmati hubungan saling menguntungkan, hal sebaliknya justru dialami oleh penduduknya. Sejak tahun 2010, masyarakat Nigeria seakan terpukul dengan insiden tumpahan minyak Shell. Adapun dua insiden tumpahan yang dimaksud berasal dari pipa yang sama pada jaringan Transniger yang dioperasikan perusahaan. Pipa tersebut mengalirkan 18.000 barrel minyak per hari dari ladang ke terminal ekspor di bagian pesisir. Laporan lembaga Amnesty International menjabarkan bagaimana tumpahan minyak di Bodo telah menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan mengalami sakit kepala dan problem pada mata mereka sebagai korelasi langsung dari tumpahan minyak. Sementara itu, laporan oleh Program Lingkungan PBB UNEP 2011 juga menyebut populasi itu merupakan ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Bagaimana tidak? Setelah survei selama 14 bulan di kawasan Delta Niger dilakukan, sejumlah masalah terutama kebutuhan air ditemukan. Air minum paling tidak di 10 tempat terkontaminasi sehingga membahayakan masyarakat. Di salah satu tempat, air yang dikonsumsi bahkan mengandung bahan karsinogen 900 kali lebih tinggi dari batas normal. Tumpahan minyak juga telah meresap ke tanah sedalam 5 meter. Tidak hanya itu, ekonomi kecil dan menengah pun turut terdampak. Sebab harga-harga ikan yang merupakan menu utama dalam makanan sehari-hari warga berlipat hingga 10 kali. Hal inilah yang membuat masyarakat Nigeria semakin miskin dengan mereka yang semakin bergantung pada Shell yang memberi uang ganti rugi. Sebenarnya sampai 2011, Shell hanya mengaku bertanggung jawab atas kurang dari 40.000 galon minyak tumpah atau sekitar 0,5% dari jumlah yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa perusahaan hampir menyangkal kesalahan apapun yang ditujukan kepada mereka. Bahkan tuduhan propaganda disebut sebagai salah satu upaya mereka untuk menghancurkan populasi. Shell memiliki sejarah panjang dalam memengaruhi publik terkait pendapat yang menguntungkan perusahaan, di mana mereka diam-diam mendanai sejumlah artikel demi memicu api perang saudara di Nigeria. Secara teknis, perusahaan akan mempermainkan kedua belah pihak tanpa dijanjikan sumber daya. Ya, kita sedang membicarakan gerakan emansipasi Delta Niger atau MND yang telah menyabotase industri minyak Nigeria selama bertahun-tahun. Sejumlah militan terus berperang dan mengatakan mereka menuntut pembagian hasil kekayaan minyak yang lebih besar di kawasan Delta Niger. Tidak hanya itu, Shell juga dikenal lewat klaim palsunya terkait sabotase. Di balik pengakuan dua tumpahan minyak, Shell mengatakan bahwa 4.000 barel minyak yang ditumpahkan di Bodo pada tahun 2008 terjadi akibat kegagalan operasional dan pembersihan selesai pada tahun 2009. Dikatakan pula bahwa sejak itu, lebih banyak minyak tumpah karena sabotase dan pencurian minyak yang dikenal sebagai bunkering. Shell secara terang menyalahkan radikal dan para penjahat Nigeria atas kerusakan yang terjadi. Berita ini kemudian menghilangkan jejak kesalahan dan sebaliknya mengarahkan fokus pada orang Nigeria. Kini, propaganda tersebut membantu di ranah internasional. Shell menemukan minyak di Delta Niger pada tahun 1996 dan mulai memompa minyak mentah keluar dari rawa-rawa 2 tahun kemudian. Sejak saat itulah, Shell telah menjadi perusahaan minyak yang dominan di bekas protektorat Inggris tersebut. Di sisi lain, Shell juga dikutuk oleh aktivis lingkungan dan komunitas atas polusi dan kemiskinan ekstrem, serta standar hidup yang buruk di Delta Niger.
Bukankah satu perusahaan besar benar-benar menghancurkan sebuah negara?